Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kekuatan di kolam spiritual ini sangat aneh. Cukuang Seng mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut mencelupkan ke dalam air kolam. Ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Saat dia bersentuhan dengan air kolam, dia merasakan gumpalan kekuatan yang sangat hangat mengalir ke tubuhnya melalui pori-porinya. Meridian di seluruh tubuhnya mengendur pada saat ini, dan kekuatan ruang yang melonjak di tubuhnya menjadi semakin aktif seketika. Ini hal yang bagus. Tidak heran orang-orang dari alam iblis hitam dan Gunung Buddha sangat memperjuangkannya. Cukuang Seng berkata dengan wajah berapi-api. Saat dia berbicara, dia melambaikan telapak tangannya. Dan kekuatan spiritual yang kuat menyapu darinya, menutupi segala sesuatu dalam radius 1000 kaki. Seraplah secepatnya, kita tidak punya banyak waktu lagi. Cukuang Seng memandang Liu Fei dan berkata dengan lembut. Dia tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang dari Gunung Buddha maupun orang-orang dari alam iblis hitam tidak akan menyerah. Jika mereka menyerap kekuatan di dalam kolam secepat mungkin, mereka mungkin tidak punya kesempatan. Liu Fei mengangguk lalu melompat ke dalam air. Mengapa kamu tidak melepas pakaianmu? Cukuang Seng bertanya polos. Mendengar ini, Liu Fei yang baru saja memasuki kolam tiba-tiba memasang ekspresi kemerahan di wajah cantiknya. Dia melototi Cukuang Seng karena malu dan berkata dengan marah, "Ide buruk apa yang kamu punya?" Setelah mendengar ini, Cukuang Seng segera menggaruk kepalanya karena malu dan kemudian melompat ke dalam kolam. Salah bicara, hehehe. Dia tertawa, lalu membentuk segel dengan telapak tangannya. Perlahan menutup matanya dan mulai berlatih. Melihat ini, Liu Fei mengerucutkan bibir merahnya erat-erat. Dan ada ekspresi kebingungan yang tak terlukiskan pada sepasang mata bunga persiknya yang sipit dan indah. Apa yang kamu pikirkan? Gadis kecil yang tidak tahu malu dan tidak sabaran. Dia berkata dengan lembut, lalu menekan gejolak di hatinya dan perlahan menutup matanya. Saat keduanya memasuki latihan, air kolam mulai mendidih dengan gumpalan kekuatan yang bersinar. Dan kilauan aneh mengalir ke tubuh mereka. Secara bertahap, kekuatan mental kedua orang yang awalnya stagnan dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang memuaskan. Peninggalan dari 4 sekte orang suci memang tidak mengecewakan. Di tempat lain, aula kuno. Angin palam yang kencang menderu langsung menghancurkan aula. Aula utama runtuh, batu-batu besar pecah satu demi satu. Dan asap serta debu membumbung menutupi separuh langit. Cukuang Seng, Langtian memancarkan auran kekerasan di atas arah. Dan debu yang mengepul mengadah ke langit dan berteriak dengan marah. Bocah kecil dari Sili Yuan ini sebenarnya berani membunuh Ya Hongye. Pendeta muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang dari alam iblis hitam bertanya dengan gugup. Langtian memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak yang sangat hebat di dalam hatinya. Lalu berkata dengan dingin, bertindak sesuai rencana awal. Bagaimana dengan balas dendam Yang Hoye? Kami tidak akan menyelesaikan masalah dengan anak itu. Murid dari alam iblis hitam bertanya ragu-ragu. Mendengar ini, mata Langtian menjadi merah darah dan berkata, aku akan membuat bajingan kecil itu membayar hutang darahnya 10 kali lipat. Tapi sekarang 4 kuil suci akan segera dibuka. Kita tidak bisa membuang waktu untuk masalah ini. Kalau tidak, begitu dia terbenuh, kekuatan lain telah mengambil kesempatan itu.
dan kita semua akan kalah. Aku mengerti. Ayo kita lakukan sekarang. Murid lain dari alam iblis hitam itu mengangguk dan segera mundur. Lang Tian mengangkat kepalanya, tatapnya menuju ke suatu titik di langit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Bajingan kecil, aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba bahwa kematian juga merupakan semacam kelegaan. Di kolam roh, di atas langit, angin kencang tertiup, dan kekuatan luar angkasa yang berkumpul langsung berubah menjadi tornado besar yang melintasi langit. Di akhir badai, ada energi langit yang terhubung ke arah Cukuangseng, dan aliran kekuatan yang sangat kuat mengalir ke dalam kehampaan. Saat kekuatan mengalir, auranya juga terus meningkat. Pemula tingkat ketujuh Rana Jiuding, tingkat menengah ketujuh, tingkat ketujuh akhir, puncak tingkat ketujuh. Dalam sekejap mata, kultivasi Cukuangseng melonjak ke puncak tingkat 7. Dan tornado yang melintas di langit berangsur-angsur menghilang pada saat ini. Dan aura menakutkan menyelimuti gunung Senglong juga menghilang. Cukuangseng membuka matanya, dan dia perlahan menghembuskan nafas putih. Dan ekspresi penyesalan di matanya. Masih belum mampu menembus alam 9 kuali tingkat 8. Rencana awalnya adalah menggunakan keajaiban kolam spiritual ini untuk menerobos ke alam 9 kuali tingkat 8. Namun, kini sepertinya dia masih meremehkan kesulitan terobosannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Cukuangseng mengumpulkan pikirannya dan melompat keluar dari kolam. Apakah kamu sudah selesai menyerapnya? Dia memandang Liu Fei bertanya sambil tersenyum. Liu Fei mengangguk dan segera melompat keluar dari kolam spiritual. Gaun basah yang membungkus tubuhnya yang berlekuk membuatnya terlihat sangat indah. Merasakan tatapan Cukuangseng yang semakin berapi-api, Liu Fei tidak menahan diri untuk tidak tersipu. Dan dia buru-buru mengaktifkan kekuatannya untuk membungkus gaun itu hingga kering. Apa yang kamu lihat? Dia menatap Cukuangseng dengan malu, lalu berkata dengan marah. Cukuangseng hanya terkekeh dan berkata sambil menyeringai. VR memiliki sosok yang sangat indah. Setelah mendengar ini, wajah Liu Fei tiba-tiba memerah sampai ke akar telinganya. Dia menghentakkan kakinya dan berpura-pura marah. Jika guruku melihatmu terlihat seperti ini, kamu akan mendapat masalah. Cukuangseng mengerutkan bibirnya dan berkata, orang tua itu telah menculik istriku. Aku belum menyelesaikannya dengan itu. Apa yang berani dia lakukan padaku? Jangan katakan itu pada guruku. Kata Liu Fei, tidak tahu apa dia senang atau marah. Hehehe. Cukuangseng menyeringai, dia melihat sekeliling, wajahnya perlahan menjadi bingung. Mengapa orang-orang itu tidak datang? Dia bertanya dengan bingung. Seharusnya dia membunuh Yahoye. Pendeta muda dari alam iblis hitam pasti akan mengamuk. Namun, kini tidak ada pergerakan sama sekali. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Liu Fei berkedip dan berkata, Lang Tian memiliki karakter yang kejam dan pikiran yang sempit. Jadi tidak mungkin untuk membalas dendam. Tetapi situasi saat ini hanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting yang menahannya. Hal yang sangat penting, hati Cukuangseng terkejut. Lalu saling memandang dengan Liu Fei dan berseru, 4 kuil suci. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi keduanya berubah. Jika demikian, keempat kuil suci pasti akan segera dibuka. Sepertinya Lang Tian berencana untuk menyelesaikan masalah dengan Yahoye denganku setelah masalah 4 kuil selesai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Fei memandangnya dan bertanya dengan serius. Mata Cukuangseng berkilat, tatapan dingin muncul di matanya, dan suara dingin perlahan keluar dari mulutnya. Mengirim seekor domba ke dalam mulut harimau. Saya ingin melihat apakah gigi pendeta muda dari istana iblis hitam ini cukup kuat.
di pusat reruntuhan 4 sekte suci. Ini adalah alun-alun batu biru yang sangat besar, terletak di puncak pegunungan. Dari kejauhan tampak seperti kota di langit. Alun-alun itu ditutupi dengan jejak belalang-belang yang ditinggalkan selama bertahun-tahun. Patah tulang, senjata tajam terlihat di mana-mana. Meskipun berjauhan, mereka masih bisa merasakan energi tragis datang ke arah mereka. Pada saat ini, tanah di alun-alun tiba-tiba mulai bergetar hebat. Di tengahnya, istana-istana besar perlahan-lahan muncul dari tanah. Total ada 4 istana, masing-masing setinggi 100 kaki dan sangat megah. Di atas langit, sosok satu demi satu lewat pada saat ini, dan akhirnya mendarat di alun-alun. Akhirnya terbuka, di antara orang-orang dari alam iblis hitam, seorang pria berjubah putih perlahan keluar. Lang Tian mengangkat kepalanya, melihat keempat istana megah. Dengan ekspresi keserakan yang kuat terlihat jelas. Jika dia bisa mendapatkan warisan dari ini, dia akan sangat yakin bahwa dia akan mampu menerobos kerana Zotian dalam waktu 5 tahun. Dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di Kekaisaran Shenlong. Di sisi lain, Qin Lifeng dari Gunung Buddha juga memasang ekspresi panas di wajahnya. Tujuan terbesar memasuki medan perang ini, selain mempertahankan peringkat Gunung Buddha di antara 4 kekuatan utama, adalah untuk mendapatkan warisan 4 sekte suci. Dan sekarang, dia akhirnya berdiri di luar pintu warisan. Putra suci, gadis suci belum datang. Seseorang pria membungkuk ke arah Guling dan berkata, mendengar ini, ekspresi Guling berubah dan dia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Haruskah kita menunggu gadis suci itu? Liang Wuye ragu-ragu sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Guling meliriknya seketika, lalu berkata dengan tenang. Sekarang, 4 kuil suci akan dibuka. Mungkinkah karena dia sendiri, rencanaku untuk tanah suci murni akan tertunda? Liang Wuye ragu-ragu sebentar. Oke, Guling melambaikan tangan dan berkata dengan tidak sabar. Saya pribadi akan menjelaskan kepada kuil. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah mendengar ini, Liang Wuye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Selalu ada konflik antara putra suci dan gadis suci. Tampaknya kali ini putra suci bermaksud menggunakan warisan 4 sekte suci untuk mencapai terobosan dalam satu gerakan. Dan sepenuhnya melampaui status gadis suci di tanah suci murni. Kalian berdua, ayo kita mulai. Guling memandang Lang Tian dan Qin Lifeng saat berkata sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, Lang Tian dan Qin Lifeng mengangguk, lalu masing-masing mengeluarkan sesuatu. Ekspresi Liang Wei sedikit berubah, karena token dari 4 orang suci yang diambil Lang Tian, persis seperti yang dia dan gadis suci serahkan hari itu. Aku tidak menyangka orang ini akan mendapatkannya. Dia berkata dengan ekspresi enggan. Pada saat ini, pergelangan tangan Liang Wuye bergetar, dan seberkas cahaya keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi putiran cahaya hijau, dan jatuh menuju salah satu istana. Semua orang melihat ke atas dan melihat alur berbentuk bola di pintu perunggu besar istana, dan manik hijau jatuh ke dalamnya. Istana bergetar dan ribuan cahaya menyilaukan meletus. Tekanan kuno yang luar biasa dengan cepat menyelimuti seluruh alun-alun. Melihat hal ini, Lang Tian dan kedua pria itu mengambil tindakan secara bersamaan. Menembakkan 2 sinar cahaya dan masing-masing menembak ke arah istana. Suara keras lainnya menyebar dan cahaya menyilaukan melesat ke langit, seolah-olah akan menghancurkan langit. Setelah itu, tekanan luar biasa menyelimuti semua orang.
membuat semua orang merasa ada gunung tak kasat mata yang menekan mereka. Sayang sekali, token terakhir jatuh ke tangan bajingan kecil itu. Lang Tian memandangi istana terakhir yang sunyi dengan ekspresi keengganan. Jika mereka dapat menangkap bajingan kecil itu, pihak mereka di alam iblis hitam akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 2 warisan yang luar biasa. Kalian berdua, tolong. Lang Tian memandang Qin Lingfeng dan yang lainnya. Meski dia mengatakan ini, dia memimpin dan bergegas menuju istana. Melihat ini, Qin Lingfeng segera berbalik. Orang ini sangat munafik. Namun dia tidak berani mengabaikannya. Dan dia dan Guoling masing-masing bergegas ke istana. Tepat ketika mereka hendak memasuki istana, suara rendah yang menggelegar terdengar lagi. Setelah itu, tekanan kuno yang luar biasa menyebar secara diam-diam. Apa yang terjadi? Lang Tian memandang istana yang tidak bergerak. Pada saat ini, istana meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh langit. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersadar. Lalu menoleh untuk melihat ke belakang dan melihat wajah yang dikenalnya. Chu Guangsheng, dia berkata dengan gigi terkatup. Saat ini bukan hanya dia, tetapi juga Qin Lingfeng dan Guling tampak terkejut. Ketika mereka melihat Chu Guangsheng, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mata Guling beralih dengan yang terakhir dan menatap Liu Fei yang berdiri di sampingnya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Mungkinkah yang dikatakan bahwa memang ada hubungan yang sangat dekat antara gadis suci dengan Chu Guangsheng? Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Mengabaikan tatapan semua orang, Chu Guangsheng dan Liu Fei berjalan menuju istana terakhir yang dibuka bersama. Kamu bajingan kecil, bagaimana kamu berani muncul di sini? Lang Tian menatap tajam ke arah Chu Guangsheng dan ekspresi muram. Chu Guangsheng meliriknya dan berkata dengan tenang, apakah aku datang ke sini atau tidak? Apa ada hubungannya denganmu? Mendengar ini, Lang Tian tertawa aneh, dan niat membunuh yang kuat memenuhi udara dari tubuhnya. Awalnya, aku berpikir akan sangat disayangkan jika menyia-nyiakan warisan. Tapi sekarang, kamu telah mengambil inisiatif untuk mengirimkannya kepadaku. Aku bisa mengambilnya dengan nyawamu sekalian. Melihat ini, Qin Lingfeng melesat, menghalangi kalau Chu Guangsheng melarikan diri. Serahkan Qin Lingfeng kepadaku. Liu Fei melirik Qin Lingfeng dan berkata kepada Chu Guangsheng. Chu Guangsheng mengangguk dan berjalan menuju Lang Tian. Serahkan warisannya, dan aku mungkin akan membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia, kata Lang Tian dengan sombong. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum. Saya kebetulan kekurangan token warisan. Jadi mengapa Anda tidak menyerahkannya dan saya akan mengampuni hidup Anda? Hahaha. Setelah mendengar ini, Lang Tian tersenyum bukannya marah. Tapi tawa itu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Sepertinya tujuan kita agak mirip. Dia tersenyum dan berkata, tetapi berdasarkan kekuatanmu, apakah kamu memenuhi syarat untuk mengambil token warisanku? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Dia melangkah ringan dengan telapak kakinya. Dan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya dan beriak di antara langit dan bumi. Puncak tingkat ketujuh ranah juding. Lang Tian terkejut karena kultivasi orang ini telah meningkat pesat. Memikirkan hal ini, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Dan kekuatan ruang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tekanan mengerikan itu sebenarnya telah mencapai puncak alam 9 kuali tingkat 8. Terima kasih